Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Hamdan SPD FPD. Kemudian rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat berserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi perkembangan peserta didik, yaitu karakteristik perkembangan anak fase prasekolah atau PAUD dan sekolah dasar atau SD. Nah, sebelum ke materinya, langkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Karena ada pepatah, tak kenal maka kenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Agung Rahmat Gunawan dengan NPM 212154034. Saya sebagai moderator. Kemudian, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Fauziah Isnenia dengan NPM 212154009 sebagai presentator. Kemudian ada Ilfal Asfiatul Uluwiyah dengan NPM 212154007 sebagai presentator, dan juga yang terakhir Sri Rahayu dengan NPM 212154508 sebagai presentator. Nah, baik, kita sudah kenalan. Selanjutnya, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pemaparan materi. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Sri Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, untuk pertama, kita akan membahas mengenai apa itu anak prasekolah atau yang sering kita dengar dengan istilah anak PAUD. Nah, pada pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 menyatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang masuk pada rentan 0 sampai 6 tahun. Nah, tentu individu ini memiliki keunikan dengan potensi yang dimilikinya, sehingga membutuhkan bimbingan dari orang tua maupun orang sekitarnya. Next slide. Nah, lalu apa bedanya dengan anak fase sekolah dasar? Nah, untuk anak fase sekolah dasar sendiri merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, baik dalam hal mental maupun fisik. Tentu sangat berbeda dengan fase sebelumnya, yaitu misalnya pada anak fase prasekolah yang dilihat dari berbagai aspek perkembangan tertentu. Next slide. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik perkembangan, yang isinya sendiri terdiri atas perkembangan secara fisik, perkembangan secara bahasa, perkembangan secara emosional, perkembangan secara psikomotorik, perkembangan secara sosial, dan perkembangan secara kognitif. Nah, lalu kita, next slide, kita akan masuk ke dalam bahasan yang pertama, yaitu mengenai aspek perkembangan fisik. Next slide. Nah, menurut Papalia dan Olds pada tahun 2001, perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan pada tubuh atau pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Nah, kenapa harus ada perkembangan? Tujuannya yaitu supaya badan anak mampu tumbuh dengan baik, sehingga sehat dan kuat jasmani yang ditunjukkan dengan pengembangan 5 aspek yang meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan. Nah, perkembangan fisik motorik anak sendiri bisa ditandai dengan pertumbuhan fisik yang meliputi peningkatan berat badan, peningkatan tinggi badan, peningkatan lingkar kepala, dan tonus otot.
Nah, perbedaan mencolok antara anak usia dini dengan bayi dan balita, di antaranya yaitu anak prasekolah tidak mempunyai lemak bayi dan tampak lebih ramping. Nah, perampingan ini dan peningkatan koordinasi gerak mempermudah anak usia dini supaya lebih percaya diri berpartisipasi dalam aktivitas perpindahan yang sangat penting dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan motoriknya. Next slide. Nah, kita akan masuk dalam perkembangan fisik anak SD. Selanjutnya, nah untuk perkembangannya sendiri itu terbagi menjadi beberapa tahap. Secara garis besar, ada yang pertama karakteristik perkembangan anak pada kelas 1, 2, maupun 3 SD, di mana fisiknya mulai mencapai kematangan, dia mulai mampu mengontrol tubuh dan keseimbangan. Nah, lalu untuk bagian kelas 4 akhir, mereka sudah banyak anak perempuan mulai dorongan pertumbuhan utama yang akan berhenti pada masa puber. Nah, lalu pada awal kelas 5, mayoritas anak perempuan memulai dorongan pertumbuhan diri, pertumbuhan otot, dan tulang rawan. Slide selanjutnya. Nah, lalu pada akhir kelas 5, anak perempuan pada mayoritasnya akan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada laki-laki. Lalu pada awal kelas 6, mayoritas anak perempuan mendekati puncak dorongan pertumbuhan, dan semua anak laki-laki mengalami kedewasaan awal. Nah, lalu pada akhir kelas 6, mayoritas perkembangan jasmani dan rohani anak telah semakin sempurna, di mana pertumbuhan ototnya dan tulang berlangsung sangat cepat. Nah, pertumbuhan fisik ini akan berkembang pesat, begitu juga dengan kondisi kesehatan yang semakin baik. Hal ini berarti anak menjadi lebih tahan terhadap berbagai situasi yang mampu menyebabkan terganggunya kesehatan mereka. Slide selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam aspek perkembangan bahasa. Selanjutnya, nah sebelum lebih jauh kita akan membahas ya apa itu bahasa sendiri ya. Bahasa sendiri merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu dia. Nah, dalam definisi ini tercakup berbagai cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang, simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Slide selanjutnya. Nah, untuk perkembangannya sendiri, kita akan bahas ya dari mulai usia 18 sampai 24 bulan, anak itu mulai mengalami percepatan pembendaharaan kata melalui produksi kalimat 2 maupun 3 kata yang disebut periode telegrafik. Lalu akan berpindah di usia-usia 1 tahun, dia mulai mampu menyebut satu kata atau periode holoplastik. Nah, lalu pada usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun, pengucapan katanya menjadi meningkat, bahkan anak mirip orang dewasa. Bahasa anak mirip orang dewasa. Lalu pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata-kata seperti orang dewasa. Slide selanjutnya. Nah, kita akan masuk mengenai pembahasan perkembangan bahasa SD. Selanjutnya. Nah, masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai pembendaharaan kata atau vocabulary terjadi di masa ini, di mana pada usia 6-7 tahun, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata. Usia 11-12 tahun, anak telah menguasai sekitar 50.000 kata. Selanjutnya.
untuk usia 6 tahun bisa memakai kata-kata sebanyak 2.600 kata dalam percakapan. Nah, ketika usia late primary atau 7-8 tahun, bahasa anak mengalami perkembangan sangat pesat. Nah, pada usia 6-8 tahun ini sekitar 50.000 kata mulai dikuasai oleh anak. Terbentuknya kesadaran untuk memakai terminologi di dalam disiplin akademik yang berbeda, melakukan interpretasi, mengetahui penggunaan kata kerja dan bentuknya. Nah, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkembangan bahasa anak pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan fungsi otak anak, karena bahasa lisan berasal dari hasil pemikiran anak. Nah, perkembangan bahasa anak berlangsung sejak lahir hingga sekolah. Perkembangan bahasa yang paling berpengaruh terjadi di sekolah dasar, di mana anak mulai mengenal dan memahami bahasa dari lingkungannya. Perkembangan bahasa anak berkembang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Para ahli telah mengemukakan anak-anak sekolah dasar tahu sekitar 50.000 sampai 80.000 kata. Namun, ini tergantung pada bahasa yang dipelajari di lingkungan, baik rumah, sekolah, maupun sekitarnya. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Usia 6-8 tahun itu sekitar 50.000 kata mulai dikuasai. Usia 9-12 tahun pembendaharaan kata anak mulai berkembang secara 80 kata dan lancar menggunakan kosakata yang berhubungan dengan akademik. Selanjutnya. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, baik. Terima kasih kepada Saudari Sri yang sudah memaparkan materinya yang cukup banyak. Semoga kalian dapat menyerapnya dengan baik. Dilanjut ke presentator yang kedua mengenai aspek perkembangan emosional. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait materi yang selanjutnya, yaitu aspek perkembangan emosional. Nah, bagaimana sih perkembangan emosional pada fase anak usia dini dan sekolah dasar? Bisa kita lihat ya dari foto ini, apa hubungannya emosional dengan gambar ini. Nah, sebelumnya emosi menurut Crow and Crow dalam Rahmat 2018 dapat diartikan sebagai pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu itu sendiri tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud dalam suatu tingkah laku yang tampak. Nah, emosi ini berkaitan juga dengan perubahan fisiologis dan juga berbagai pikiran. Langsung saja untuk fase usia dini. Pada fase usia dini ini, emosi anak yang ditampilkan itu merupakan sumber penilaian lingkungan sosial terhadap diri anak tersebut. Jadi, lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan emosional dari anak usia dini. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis yang berpengaruh terhadap perubahan emosional pada fase anak prasekolah atau usia dini? Menurut Sukatin 2020 ada 2 jenis, yaitu yang pertama gembira. Gembira ini bisa ditunjukkan oleh anak ketika dia merasa senang, tertawa, ataupun merasa bersemangat. Jadi misalnya ketika seorang anak tersebut berulang tahun, kemudian dia mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya, maka mereka akan merasa bahagia dan ditunjukkan dari ekspresi yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Nah, kemudian ada marah. Marah pada anak biasanya lumrah terjadi
ketika seorang anak memiliki barang yang disukainya, kemudian kita mencoba untuk mengambil, misalnya ketika kita iseng gitu untuk mengambil barang anak tersebut, maka anak tersebut akan marah. Dan kemudian kata Chaplin tahun 1998 mengartikan marah itu sebagai reaksi emosional yang akut yang timbul karena sejumlah situasi yang merangsang. Kemudian dalam Rahman, anak pada usia sekitar 2,5 sampai 6 tahun, perkembangan emosinya itu sangat kuat. Jadi berbeda dengan kita sekarang gitu. Remaja ataupun dewasa, emosinya itu masih bisa ditahan atau bisa disembunyikan mungkin ya. Kemudian pada fase sekolah dasar. Nah, untuk fase sekolah dasar ini berbeda juga dengan fase usia dini, lebih berkembang dan juga meningkat. Untuk anak usia 5-6 tahun, mereka itu sudah mengenal aturan yang berlaku baik itu di sekolah ataupun di lingkungan mereka masing-masing. Kemudian untuk usia 7-8 tahun, anak itu sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Dan anak juga bisa mengungkapkan emosi yang dirasakannya, dan juga semakin anak tersebut bertambah usia, maka ia akan mengerti perasaan yang dirasakan orang lain. Kemudian usia 9-10 tahun, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya, sama seperti tadi pada usia 7-8 tahun, dan juga sudah dapat merespon orang lain. Dan anak juga bisa mengontrol emosi negatifnya, misalnya ketika sedang sedih ataupun takut. Kemudian untuk anak usia 11-12 tahun, nah di sini perkembangannya sudah meningkat, mereka sudah mengetahui apa sih yang baik ataupun yang buruk untuk mereka, misalnya dalam nilai atau norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian ciri-ciri emosi anak yang lain menurut Ijati 2008 ada beberapa. Yang pertama itu emosi yang terjadi pada anak relatif singkat, jadi berbeda dengan kita sebagai remaja. Kemudian emosi pada anak relatif lebih kuat dan hebat. Kemudian emosi anak mudah berubah, kadang sedih, kadang bahagia, ataupun marah. Kemudian emosi anak nampak berulang, dan juga respon emosinya itu berbeda-beda. Lalu emosi anak dapat dilihat atau diketahui dari tingkah laku. Jadi anak itu kadang misalnya kalau mereka sedih, mereka bisa ditunjukkan dari ekspresinya ataupun tingkah lakunya. Kemudian adanya perubahan emosi dalam kekuatannya dan perubahan bentuk ungkapan emosional anak. Nah, lalu yang sekarang aspek perkembangan psikomotorik dari anak usia dini dan sekolah dasar. Nah, sebelumnya apa sih psikomotorik itu? Psikomotorik menurut Rijkia, menurut Suyadi merupakan aktivitas yang menyenangkan, disebabkan karena pada fase ini otot-otot mulai berkembang dan menemukan fungsi dari bagian fisik mereka, sehingga anak akan terus melakukan aktivitas dan tidak dapat diam pada waktu yang lama. Nah, berhubungan sekali dengan foto ini, di sini anak-anak sedang bermain, kemudian ada yang menulis dan ada yang menaiki tangga. Menunjukkan anak itu tidak dapat diam. Nah, langsung saja untuk usia dini, umur 4 tahun itu mereka sudah efektif dalam mengontrol gerakan. Jadi mereka bisa mengontrol gerakan mereka. Kemudian dapat melompat sejauh 24 sampai 33 inci. Lalu sudah bisa menuruni tangga, kan tetapi mereka masih membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Jadi nggak bisa sendiri kayak tadi yang pas sebelumnya itu. Kemudian ada dapat berjingkat 4-6 langkah
dengan satu kaki. Lalu usia 5 tahun dapat melakukan gerakan, dapat melompat sejauh 28 sampai 36 inci, jadi lebih jauh daripada yang usia 4 tahun. Kemudian dapat menuruni tangga. Nah, di sini anak sudah tidak terlalu membutuhkan orang lain. Kemudian dapat juga melakukan jingkat dengan sangat mudah daripada yang usia 4 tahun. Kemudian pada fase sekolah dasar, pada usia 6 tahun, koordinasi antara mata dan tangan sudah mulai berkembang. Jadi bisa saling berkoordinasi gitu antara mata sama tangan mereka. Kemudian anak itu pada usia 7 tahun, anak itu semakin kuat dan lebih menyukai kegiatan tangan, misalnya menulis atau mengambil barang dari tempat lain. Kemudian untuk usia 8 sampai 12 tahun, tangan anak dapat digunakan secara bebas, tepat, dan juga mudah daripada usia dini. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wajiah yang sudah memaparkan materinya. Kemudian berikutnya yaitu materi mengenai aspek perkembangan sosial yang akan dibawakan oleh Saudari Ilva. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek perkembangan sosial. Nah, sebelumnya, aspek perkembangan sosial itu adalah suatu proses pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan pembelajaran agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku pada kelompok tradisi dan moral. Pada dasarnya, perkembangan sosial pada anak usia sekolah dasar ditandai dengan perluasan hubungan interaksi pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat bermain di luar kelas. Selain dengan keluarga, anak juga mulai menjalin ikatan baru dengan teman sebayanya. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh bimbingan dari orang tua dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial. Nah, proses ini dikenal dengan sebutan sosialisasi. Perkembangan sosial ini mulai kompleks ketika anak berusia 4 tahun atau anak mulai memasuki taman kanak-kanak. Tanda-tanda perkembangan sosial pada anak prasekolah ini yang pertama, mulai mengetahui aturan-aturan yang ada di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tempat bermainnya. 2, mulai tunduk pada peraturan. 3, mulai menyadari hak dan kepentingan orang lain. 4, mulai dapat bermain dengan teman sebayanya. Kegiatan bermain ini dapat melatih kemampuan sosial pada anak. Juga anak dapat mengembangkan sikapnya terhadap orang lain. Slide berikutnya. Nah, adapun karakteristik perkembangan sosial pada anak sekolah dasar pada kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 antara lain. 1, hasrat besar terhadap hal-hal yang bersifat drama. 2, berhayal dan suka meniru. 3, gemar akan keadaan alam. 4, senang akan cerita-cerita. 5, memiliki sifat pemberani. Dan ke-6, senang ketika mendapat pujian. Slide berikutnya. Nah, karakteristik perkembangan sosial pada anak sekolah dasar pada masa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, memiliki persamaan dengan kelas rendah. Antara lain, 1, tidak suka pada hal-hal yang bersifat drama. 2, gemar pada lingkungan sosial. 3, senang pada cerita-cerita lingkungan sosial. 4, memiliki sifat pemberani tetapi masih menggunakan logika. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilva yang sudah memaparkan materinya. Nah, kemudian di sini ada materi mengenai aspek perkembangan kognitif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah,
sebelumnya teman-teman juga harus tahu gitu apa itu kognitif. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif ini merupakan tingkatan yang berdasar kepada pengetahuan yang empiris atau berdasarkan pengetahuan secara langsung gitu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat yaitu bahwa kognitif itu adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan itu sendiri. Nah, selain itu juga kognitif ini dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada kegiatan mental yang terlibat di dalam perolehan, pengolahan, organisasi, dan juga penggunaan pengetahuan. Nah, inklusif ini tadi saya katakan yaitu usaha menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain gitu, dalam melihat atau memahami suatu permasalahan. Nah, kemudian proses utama yang digolongkan ke dalam kognisi ini mencakup yaitu mendeteksi, menafsirkan, mengelompokkan, dan mengingat informasi. Kemudian mengevaluasi gagasan, menyimpulkan prinsip dan juga kaidah, menghayal kemungkinan, menghasilkan strategi, dan juga berfantasi. Nah, ini sumbernya dari artikel Shaudi tahun 1995. Kemudian pada tahap prasekolah atau pre-operasional, ada filsuf yang berpendapat, yaitu Jean Piaget, bahwa menamakan masa anak-anak ini dari anak-anak awal dari sekitar usia 2-7 tahun ini sebagai tahap pre-operasional, karena anak-anak ini belum siap untuk terlibat ke dalam operasi ataupun manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logis. Nah, selain itu, pada tahap ini juga terdapat perkembangan dan juga batasan gitu. Nah, di sini ada beberapa perkembangan kognitif. Yang pertama itu, pada masa ini anak sudah bisa menggunakan simbol gitu, yang mana anak ini bisa memikirkan suatu objek, orang, atau peristiwa tanpa harus berada dalam kondisi kontak. Nah, kemudian mereka dapat memahami identitas. Anak dapat memahami bahwa karakter alami sesuatu itu tidak dapat berubah karena perubahan di permukaan. Nah, kemudian yang ketiga, memahami sebab akibat. Anak ini memahami suatu peristiwa pasti ada penyebab gitu yang akan menghasilkan suatu akibat. Nah, kemudian yang selanjutnya mampu mengklasifikasi. Nah, anak ini mulai bisa mengelompokkan suatu objek atau peristiwa ke dalam sebuah kategori-kategori tertentu. Nah, kemudian yang kelima, memahami angka. Nah, anak ini sudah mengenal angka dan juga cara bekerja sebuah angka tersebut. Nah, yang terakhir yaitu empati. Pada masa ini sudah mulai tumbuh kemampuan untuk membayangkan apa yang orang lain rasakan, kemudian sesuatu peristiwa yang anak lihat gitu. Kemudian yang ketujuh, teori pikiran. Nah, anak akan lebih sadar mengenai aktivitas mental dan juga fungsi pikiran mereka. Kemudian bisa di next ada batasan-batasannya gitu. Nah, batasan perkembangan ini yang pertama yaitu sentrasi, yaitu ketidakmampuan untuk konsentrasi, yang mana anak ini kesulitan untuk fokus pada satu objek. Namun, ada juga yang berpendapat lain bahwa anak hanya terfokus pada satu objek saja dan tidak dapat memperhatikan objek lain di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk irreversibility. Nah, anak ini kurang pengetahuan gitu mengenai sesuatu yang tidak dapat berubah ke bentuk semula. Nah, kemudian yang ketiga, fokus kepada situasi bukan kepada transformasi atau perubahan. Nah, anak ini gagal dalam memahami sebuah nilai penting gitu. Perubahan antar pernyataan. Nah, kemudian yang keempat, penalaran tranduktif. Nah, anak belum bisa berpikir secara deduktif, yaitu menyimpulkan sesuatu secara logis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Malah mereka cenderung mencari sebab lain ketika mereka tidak dapat memecahkan suatu permasalahan. Kemudian ada
egosentrisme. Nah, anak ini cenderung berpikir bahwa orang lain akan selalu menerima gitu dengan apa yang mereka lakukan terhadap orang lain tersebut. Kemudian ada animisme. Nah, tak jarang anak mempertanyakan benda-benda mati dan kadang mereka percaya gitu bahwa benda mati ini memiliki kehidupan atau kekuatan gitu. Kemudian yang ketujuh, ketidakmampuan untuk membedakan penampilan. Nah, bisa di next. Nah, kemudian ada tahap operasional konkret. Nah, tahap operasional konkret ini terdapat perbedaan dari tahap sebelumnya, dapat dilihat dari perubahan positif yang sebelumnya terdapat ciri-ciri negatif di tahap preoperasional. Seperti tadi egoisme, mungkin seperti animisme, dan juga keterbatasan-keterbatasan yang lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian di sini ada suatu eksperimen gitu untuk melihat suatu perbedaan dari masa preoperasional dan operasional konkret. Nah, desentrasi dan konservasi ditunjukkan dalam eksperimen Piaget. Nah, ilmuwan tadi, filsuf tadi gitu, yang terkenal mengenai konservasi, yaitu konservasi cairan anak diperlihatkan kepada dua gelas identik. Kedua gelas ini berisikan jumlah air yang sama banyaknya. Setelah anak mengetahui bahwa kedua gelas berisi air berada dalam jumlah yang sama, si peneliti ini menuangkan air dari satu gelas ke dalam gelas yang lebih tinggi dan gelas yang kurus. Nah, anak kemudian ditanya apakah gelas yang lebih tinggi itu berisikan air dalam jumlah yang sama, lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan gelas yang satunya. Nah, anak-anak pada tahap operasional konkret ini mengetahui bahwa jumlah cairan tetap sama, bahwa suatu perubahan dalam satu dimensi yaitu tinggi cairan di dalam gelas dapat diimbangi dengan perubahan yang sebanding dengan dimensi lain yaitu lebar gelas. Sama halnya, ia dapat mengerti bahwa jumlah tanah liat pada sebuah balok tidak berubah bila bentuknya diubah. Nah, ini juga bersumber dari artikel Saudi tahun 1995. Nah, pada tahap ini kan anak ini sudah bisa membedakan itu. Ketika mereka diperlihatkan kedua gelas yang berbeda gitu, tetapi ukurannya sama, kemudian dituangkan air, pada tahap operasional konkret ini mereka sudah mengetahui gitu bahwa meskipun bentuk gelasnya berbeda, kalaupun volume airnya sama, maka volumenya akan tetap sama gitu. Tetapi berbeda dengan pada tahap preoperasional gitu, ketika anak itu ditanya mengenai volume air pada gelas yang tinggi dan juga gelas yang datar, mereka akan lebih memilih bahwa gelas yang lebih tinggi itu volume airnya lebih banyak gitu. Padahal volume airnya itu sama, namun hanya bentuk gelasnya saja gitu yang berbeda. Nah baik, mohon maaf tadi kepotong itu karena zoom-nya sudah limit karena zoom-nya tidak memakai zoom premium. Nah, pemaparan dari saya cukup gitu sampai di situ. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa mengenai karakteristik perkembangan anak prasekolah atau PAUD dan SD ini terdapat 6 aspek gitu. Yang pertama itu fisik, kemudian psikomotorik, kognitif, emosional, sosial, dan juga bahasa. Di mana terdapat perbedaan gitu antara 6 aspek ini, dan juga terdapat perbedaan dari 6 aspek ini dari anak PAUD dan juga anak SD, yang mana anak PAUD ini lebih berpikir secara traduktif gitu. Tetapi pada anak SD mereka sudah mulai bisa berpikir secara logis, mereka juga sudah bisa mengendalikan emosinya, dan juga mereka itu sudah istilahnya sudah di-upgrade lah dari fase prasekolah tersebut. Nah, yang mana fase SD ini mereka sudah bisa menghilangkan gitu sisi negatif dari fase PAUD. Contohnya egois. Nah, ketika di fase SD ini mereka itu sudah berpikir sudah memikirkan perasaan orang lain gitu, sehingga mereka dapat mengurangi sifat keegoisan mereka. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan juga umumnya bagi kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.